Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada ada yang sehat? Mau sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, setelah memimpin doanya supaya apa yang kita pelajari hari ini itu dapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah memimpin doanya. Teman-teman selamat belajar agar dapat orang Buat dulu ya. Siapa yang mau hadiah? Siapa? Baik, Bayu dengan Ahsan. Fadila sakit. Kasih mati puluh minyak. Bayu, Akbar, Fadila. Tentang Asal. Nah, sebelum kita belajar Quran lurus, Bukan, laki-laki. kemarin kita sudah belajar yang namanya besaran dan ada ini kan tidak? Apa itu besaran? Yaitu besaran ke-1 Siapa lagi yang tahu selain Bapak antar dia ke Sabrina? lihat. Selain Sabrina siapa lagi yang ingat? Pokoknya Apa itu ambil besaran? ibu ambil siswa ya. Saya tunggu. Pegang. Ya.
Di materi ini kita belajar yang namanya yaitu materi gerak lurus ya. Nah, siapa yang ke sekolah naik kendaraan atau motor, sepeda, mobil? Pesawat misalnya. Ya, rata-rata ya, karena ibu lihat di sini kemarin itu jauh-jauh, jadi otomatis kalau kalian ke sekolah itu pasti naik kendaraan. Nah, pada saat kalian naik kendaraan, ada tidak yang memperhatikan? Nah, kecepatan yang kalian lakukan di motor itu, yang motor yang kalian bawa itu ada kecepatannya, itu bisa jadi kemana? Gimana ya? Apa nama alatnya? Apa namanya? Apa namanya? Ada yang tahu tidak? Yang di depannya motor itu namanya apa? Oke, ya? Apa? Apa yang tahu? Apa? Apa yang tahu? Apa namanya itu yang di depan motor itu ada jalurnya, kemudian itu ada menunjukkan ada Dua nih kan dua. sampai 100. Namanya adalah kilometer. Oke, berarti. Nah, siapa yang bisa lihat jaraknya dia dari rumah ke sekolah? Ada yang tahu tidak? Ada di motor tidak? Kelihatan tidak jarak yang kalian tempuh dari rumah ke sekolah? Ada tidak? Ada tidak di kilometer itu? Ada ya. Nah, di kilometer itu ada juga kelihatan yang namanya jarak tempuh yang kalian tempuh dari rumah ke sekolah. Nah, sekarang di sini kita belajar mengenai tentang gerak lurus. Itu apa manfaat dari kalian belajar gerak lurus di sini? Nah, itu manfaatnya adalah kalau kalian itu naik motor dari rumah ke sekolah dengan yang namanya belajar gerak lurus ini, kalian bisa memperkirakan waktu kalian dari rumah ke sekolah itu sekian menit, kemudian jarak dan berapa kecepatan yang bisa kalian bawa di motor. Itu ya. Nah, di sini untuk pembelajaran gerak lurus kita memiliki tujuan itu adalah ya, bisa dilihat tidak? Nah, itu tujuan pertamanya adalah peserta didik dapat menjelaskan karakteristik benda yang disebut bergerak. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan perbedaan jarak dan kecepatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kecepatan dan bantuan dari sisi. Nah, di sini untuk cakupan materinya dengan mekanisme penilaian yang ibu lakukan. Nah, pada saat kalian melakukan pembelajaran ini ada mekanisme penilaian ya. Itu yang pertama adalah penilaian sikap. Yang dimana di penilaian sikap itu yang dinilai adalah kedisiplinan. Nah, kemudian kerjasama, kemudian apalagi itu disiplin, kerjasama, kemudian bertanggung jawab. Nah, untuk kedisiplinan sini itu yang ibu nilai kalian itu disiplin dalam melakukan pelajaran. Nah, sekarang nanti sebentar kalian itu akan melakukan praktek ya, itu untuk menentukan yang namanya jarak
Ayah. Apa yang belum bisa langsung? Oke, kasih ya. Pada gerak lurus ini kita akan belajar tentang gerak, kemudian jarak, kemudian perpindahan, dan gangguan. Nah, ini yang akan kalian pelajari dalam materi ini. Nah, ya, sebelum kita lanjut materinya, kalian boleh mengamati Halo teman-teman, welcome to Kia Academy YouTube channel. Liburan kemarin, Bayu pulang ke kampung halaman ayah. Bayu sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyenangkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berupa beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami penurunan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan. Sekarang teman-teman, Nah, setelah kalian melihat video tadi, apakah mobil itu dikatakan bergerak? Ya. Kenapa bisa dikatakan bergerak? Kenapa dia dikatakan bergerak? Ya, untuk perbedaannya nanti kita pelajari. Setelah kita untuk menjawabnya, kita akan mendapatkan jawaban setelah kita mempelajari materi ini. Sekarang coba kalian amati video yang kedua ya. Ya, sekarang pengendara motor itu berada di mana? Yang tahu ya? Di jalan. Kenapa dia berhenti? Berada di lampu merah. Saat lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau, bagaimana kelakuan motornya? Lampu kuning lambat supaya berhenti di tempat Perubahan kelakuan terhadap kelakuan waktu tertentu disebabkan perubahan kelakuan terhadap kelakuan waktu tertentu disebabkan apa? Tahu tidak? Ya, atau belum ada yang tahu. Nah, yang pertanyaan
pertanyaan itu akan terjawab setelah kita belajar sendiri. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Kasih kotak-kotak. Nah, Ya, kelompok dari kedua dengan kelompoknya. Sini Juan. Ya, bukunya tadi sudah dibagi semua. Ya. Beberapa yang belum ada buku. Anak bulan ada buku. Ya, ini beberapa ya. Ya, sekarang silakan baca petunjuk yang ada di LKPD-nya. Ya, lihat semuanya. Ya. Ada yang lengkap tidak dengan petunjuk yang ada di LKPD? Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalian membagi ya, berbagi siapa yang nanti melakukan percobaan, kemudian siapa yang menggunakan software. Sekarang perhatikan ya, ini kalian akan lakukan pengukuran, kemudian menentukan waktunya. Nah, sekarang kalian perhatikan, nah, kalian akan mengukur lintasan yang modelnya seperti ini. Ini ya, dan lintasannya modelnya seperti ini. Nah, di sini di lintasan ini ada 3 titik. 3 titik ya yang akan kalian ukur. Yang pertama adalah posisi pertama atau tujuan pertama itu di titik O. Kemudian ke titik B, kemudian ke titik B.
sini untuk percobaannya atau demonstrasinya tidak semua ya. Ibu panggil saja siapa yang melakukan percobaan di depan. Nanti tiap anggota kelompoknya itu memegang stopwatch masing-masing untuk menentukan waktunya. Nanti jaraknya jarak klasifal tadi ya. 2 orang. Siapa yang bisa mengukur di depan? Glenn, boleh. Glenn dengan Joy. Nah, kalian mengukurnya dari titik sini. Titik dulu, kemudian kasih titik Ina. Ya, coba lihat LKPD-nya. Ya, yang diukur pertama, Pak. Oh, itu ukuran dia mulai dari angka berapa? Mulai dari angka? Artis ya. Ya, aja menunjukkan angka berapa? Jangan seorang maju lihat angkanya, angka yang tertera pada meterannya di mana? Sekarang kalian ingat ya, konsepnya dari titik O ke titik itu B adalah 5,25 meter. Nah, yang kedua lagi, jarak kedua yang diukur berapa? Dari I ke B. Aku kunciku di tangan pakai itu kan mama. Iya di tempat dia. Ya Allah. Sama BPG, sama motornya. Lantasan pas saya buka bagasi ku tebi sabu. Lanjut bagasi sama buka arus sampai dia terus. Nanti pada sama apa? Salah zoom. Berapa? 2,16 ya, benar. Ya, terima kasih ya. Sekarang satu ini berikutnya apa lagi setelah mengukur lintasannya? Konversi suatu panjang lintasan di sentimeter menjadi meter. Ya, sekarang kalian konversikan. Ya, ada yang belum paham. Kan tadi yang diukur itu menggunakan meter. Nanti kalian konversi. Tadi yang diukur itu pakai sekarang kalian konversi dari meter ke sentimeter.
dari tadi dan yang kalian dapatkan ini kalian ini kan tadi yang kalian meteran yang dipakai tadi satuannya apa? Satuan apa tadi pakai meter atau sentimeter? Meter. Satuan meter. Berarti sekarang kalian konversi ke Sentimeter. sudah paham? 525 meter. Ya? Ya, sudah paham? Ya tadi satuannya dipakai pengukur itu satuan apa? Satuan meter. Berarti sekarang dikonversi ke jadi paham? Ayo bantu dulu. Itu dulu. Jadi apa? Ini paham? Tadi satuan yang digunakan itu mengukur satuan meter. Nah, berarti sekarang kalian konversikan ke sentimeter. Silakan dikonversi. Dia naik atau turun? Dia itu turunnya dia apa? Kali berapa? Kali berarti dia 2. Tidak semua ya, yang ibu tulis saja untuk melakukan jarak tempuhnya. Nanti tiap anggota kelompoknya masing-masing maju ke depan untuk menentukan waktu tempuhnya. Ayo perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Satu orang menggunakan stopwatch. Itu waktunya. Orang berjalan. Siapa lagi dia? Tadi kan sudah jauh ini. Apa namanya? Ibra. Siapa? Ibraska. Nah sekarang kalau kau tadi berdiri di sini, berdiri di situ. Sekarang nanti kau jalan dari situ ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nanti tiap titik kau berhenti ya. Tiap anggota kelompoknya maju ke depan untuk menentukan waktu tempuhnya. Kau menggunakan stopwatch atau? Dari sini dari titik O. Jalannya sedang saja, jangan lari, jangan juga terlalu jalannya praktis dulu. Ya, sudah siap semuanya? Sudah siap stopwatchnya? Ya, hitung ya, pas ibu hitung pas 3 langsung jalan, kemudian singgah baru terus Sudah di iya harus berhenti. Itu ditulis. Nah ditulis. Pas dari sini masuk baru dari sana. Ya berarti kita DP stopwatch. Pas ibu hitung 1, 2, 3 langsung mau bimbit DP stopwatch. 1, 2, 3. Ya? Ya. Tetap waktunya. Masing-masing aja lo pergi. Pergi. Waktunya berapa? Ya, berapa? Ya? Ini anu dulu untuk menuliskan datanya kalian boleh diambil di sebentar itu baru kalian tulis di SPD-nya supaya tidak kalian Jangan dulu. ya sama-sama bang. Oke? Silakan. 1, 2, 3. Stop. Sudah? Ada fokus. Oke, 1, 2, 3. Stop. Sudah? Ya boleh itu datanya. Nanti yang untuk OP tinggal kalian. Sudah?
kalian. Itu udah ya. Ya, ya untuk OGP-nya tinggal dapat di mana? Itu dari lama. Ya sekarang silakan buka modul ajarnya, bahan ajarnya dengan materi ajarnya yang ada di sini. Setelah data yang kalian dapatkan itu siapkan dulu. Ada pertanyaan diskusi. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, tentukan nilai dari jarak perpindahan. Sekarang silakan kalian buka materinya, kalian baca itu, dan baca bukunya, bahan ajarnya untuk menjawab pertanyaan dari apa yang kalian lakukan tadi. Sampai ada udah Ya, sekarang silakan kalian diskusi dengan kota kelompoknya, apa yang kalian lakukan. Pengumpulan yang telah dilakukan, tentukan nilai dari jarak kendaraan. Nah, sekarang kalian buka DP materi yang untuk menjawab pertanyaan yang ada. Yang kalian bisa jawab ini. Nah, ini waktunya di dalam ya. Kasih waktu untuk menjawab pertanyaan diskusinya. Nanti sebentar kalian tiap kelompok itu mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan. Kelompok saja mewakili satu orang. Ini sebentar. Berdasarkan beberapa telah dilakukan, dilakukan nilai bicara dari hasil yang telah dilakukan tadi berapa jaraknya? Sesuai dengan coba baca definisi, kalian buka bukunya, kalian baca definisi dari jarak dan perpindahan untuk menjawab pertanyaan yang kalian lakukan percobaan tadi. Berapa itu? definisi meter. Ya, dia pakai kata untuk satuan dari jarak itu besaran apa itu jarak? Besaran panjang. Itu besaran panjang satuan internasionalnya kalau isinya berapa? Apa? Satuan apa Pak? Sentimeter atau meter? Meter. Itu satuan meter. Berarti yang kalian gunakan itu adalah satuan meter. Jarak yang panjang ini ditempuh oleh suatu benda dalam sekali waktu tertentu.
Nah, ganti jaraknya. Nah, jalan-jalan perhatikan ini ya. Ini lintasan. Nanti panjang lintasan yang mana itu yang itu juga. Jaraknya. Jarak kecepatan juga. Panjang itu. Itu panjang. Berarti itu benda. Sepanjang itu. Ibu berpindah. Ini dari perpindahan itu apa? Bagi. Sama itu berpindah. Jadi berpindah. Dan coba kalian lihat sekarang silakan dulu baca bahan ayatnya kamu. Definisi dari jarak itu apa? Kemudian dari perpindahan itu apa? Supaya kalian bisa menentukan jarak dan ketegangan jarak. Perpindahan. Jadi apa bedanya jarak dan perpindahan? Apanya ditambah untuk menentukan jaraknya? Nanti dulu jadi tapi sebentar baru kalian kalian tidak apa ibu perpindahan yang baru kalian boleh dikatakan kita lewati dari titik O ke I, kemudian dari I ke P. Bisa dipahami? Bisa? Apa bedanya jarak dengan ada yang kurang mengerti? Bisa. Kalau dia perhatikan itu ada di depan. Kenapa bisa perubahan bentukan benda dalam kalau untuk jarak itu bergantung pada panjang lintasan sekunder yang ditempuh oleh benda. Nah, coba kalian perhatikan contoh yang ada di depan. Itu ada orang anak itu berjalan dari titik A ke titik B. Kemudian berada sampai di titik B, dia kembali ke titik A. Nah, berapa jarak yang dia tempuh dan berapa perpindahan yang dia lakukan? Nah, benda berjarak dari A ke titik B itu jaraknya berapa di situ? Itu adalah 5 meter. Nah, jaraknya, Anda kan tadi jalan dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B dia balik ke titik A. Nah, berarti jaraknya berapa? Jadi jaraknya sama dengan 10. Karena dijumlahkan dari A ke B itu 5 dan B ke A dijumlahkan 5.
Perpindahannya berapa? Di situ. Perpindahannya berapa? Perpindahannya sama dengan 0. Kenapa dia dikatakan 0? Kenapa dikatakan dia 0? 5 kurang 5 Nah sekarang dalam kehidupan sehari-hari, nah kalau orang dikatakan berpindah itu bagaimana? Misalnya kamu pindah ke rumahnya, misalnya kau tinggal di rumahnya orang tuamu. Nah kalian pindah ke rumahnya nenekmu. Bagaimana orang dikatakan pindah? Apakah dia menetap di situ atau dia balik pulang? Itu berarti kalau orang dikatakan pindah itu sama dengan menetap. Dia tidak balik lagi. Nah kalau ibu dari sini, ibu dari depan ini, ibu jalan ke meja ini. Kemudian ibu balik lagi depan sini. Apakah ibu dikatakan berpindah atau tidak? Tidak. Ada cara tidak? Ada. Berpindah tidak? Tidak. Pindah tidak? Tidak. Pindahnya sama dengan apa? Sama dengan cara pindah berapa? Jaraknya Kalau misalnya di sini kan ini 1 meter. Kalau ibu balik ulang lagi. Jaraknya berapa? 2 meter. Pindahannya sama dengan 2 meter. Jadi paham? Bisa. Sekarang silakan diskusikan hasil yang kalian dapatkan. Nah, pertanyaan jangan lupa ya, pertanyaan yang kedua lagi ada pertanyaan berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan dan bukan mulai dari pengetahuan dan pagi. Semuanya ini ditambah. Ya kan lihat lintasan yang sana. Berarti cuma yang dari OKS Apa-apanya dari jarak ke jarak dari jarak dari jarak hanya berapa? maksudnya ini yang dari semua ditambah seperti jarak. Oh ini tidak kan? Ini apanya dari OKP? Apanya? Lintasan. Jangan masuk situ. Jangan. Perubahannya kan? Ini bisa jadi tambah. Kotor itu tukang sepatu. Itu kan jaraknya. Bisa paham ibu? Lu mengulangkan dulu ya, saat terkesan punya bocil-bocil. Kajar terus itu Herman. Pegang batu, pegang. Jadi contohnya, perpindahannya sekian. Berapa perpindahannya di situ? Itu atau perubahan bentukan dari satu titik sampai lagi. Nah, kalau kalian dari rumah ke sekolah itu dikatakan ada jaraknya tidak? Ada. Itu disebut apa? Itu panjang lintasan kan, panjang lintasan dari rumah ke Sekolah. Nah itu ada perpindahannya tidak? Ada. Ada perpindahan tidak? Ada. Sama tidak perpindahan dengan jaraknya? Lama. Sama. Kalau kalian sebentar pas kalian berpindah atau tidak? Berbeda. Tidak. Kalian berpindah tidak? Tidak. Kalau kalian pas, tadi kan kalian dari rumah ke sekolah, ada jarak tidak? Ada. Kemudian sebentar kalian balik ke rumah ulang,
Ada perpindahannya tidak? Tidak. Ada kan? Ada tidak? Ada tidak perpindahannya? Tidak. Perpindahannya berapa? Tidak ada. Kalau misalnya kamu dari rumah ke sekolah itu dari rumah ke sekolah 3 kilometer. 3 kilometer. Nah, kemudian sebentar kalian balik, jarak dari ke sekolah ke rumah itu berapa? Itu juga 3 kilometer. Tapi jarak keseluruhan yang kalian tempuh itu berapa? 6 kilometer. Sampai dengan 6 kilo. 6 kilometer. Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya sama dengan Kenapa dikatakan nol? Karena belum pulang. Kalian balik. Nah, paham? Kalau orang baru pindah, bukan pindah namanya. Kalau kamu pergi ke rumahnya nenek baru balik ulang, berarti kamu pindah. Tapi kecuali kamu menetap di sana, berarti itu dikatakan pindah. Pindah. Ya, itu situ. Ini saja sebentar kan ada diskusi. Kalian ingat supaya yang lain bisa. Tampilkan saja apa yang kalian dapatkan. Ada berapa ini kemudian nanti kami lihat misalnya di akan seperti ada dia kita misalnya dari O ke I kemudian dari I dia dari bayar yang mana dari O ke I baru dari I ke J itu apa namanya Pindahan. dia baru ulang ke OP tidak kan berarti dia berpindah kalau dia perpindahannya di mana perpindahannya dari O ke Tio. O ke T atau O ke P? Oke, P. O ke P. Apanya itu? Jarak yang dilintasi oleh benda. Jarak yang dilintasi oleh benda. Perpindahannya berapa? Sama tidak? Sama. Sama tidak? Sama. Sama. Ya, silakan tulis nanti sebentar habis itu kalian presentasikan hasil yang kalian dapat untuk teman-teman yang lain bisa mengetahui apa hasil yang kalian dapat. Setelah itu ada kelajuan dan kecepatan. Dia kan tidak boleh. Lihat kelajuan dan kecepatan dapat. Sekarang Dia boleh tipis. Ini 5.000. Tidak ada. sekarang lihat untuk menentukan kecepatan itu apa? Apakah sama kelajuan dan kecepatan? Beda ya. Kalau kecepatan itu masuk di kisaran apa? Lihat yang sana, ini kan cuma kader jadi berapa tidak bisa dipahami. Sekarang untuk menentukan kelajuan dan
kecepatan. Nah, di sini tuliskan ya untuk pemahaman umumnya kalau kecepatan. Kecepatan masuk di besaran apa dia? Besaran polar atau besaran vektor? Vektor. Yaitu besaran vektor, yaitu memiliki apa? Apa itu? Kelaju atau kecepatan? Kecepatan dan kelajuan dikenal dalam perubahan gerak. Kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran vektor memperhitungkan arah gerak, sedangkan besaran skalar hanya memiliki besar tanpa memperhitungkan arah gerak benda. Berarti kalau untuk persamaan dari kelajuan, kalau yang kita lihat di sini setelah kalian melakukan pengukuran tadi itu jarak per Selama waktu. atau dalam waktu. Nah, kalau kecepatan Perpindahan ruang perpindahan pergerakan berselang waktu. berselang waktu. Nah, itu untuk persamaan dari kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dibagi hasil dari perpindahan yang selama Iya. Ya, ada. Yang kalian hitung kecepatan dan kelajuannya itu sesuai dengan data yang kalian menentukan tadi ya? Kalian dapatkan tadi. Oke? Hah? Tidak paham gimana? Hah? Gimana ya dia paham? Bukan ya. Nah, kalian ini kan dia menjalankan hal dari O ke sini, kemudian ini ke B. Berarti jaraknya dari mana ke mana? Jarak tempuh ya. Jarak tempuh ini dari O ke mana semua dan jarak tempuh? Dari O ke B, kemudian dari B ke B. Itu apa namanya? Jarak apa? Siapa lagi? Nebraska kan tadi dia dari jalan dari titik O ke titik B, kemudian dari titik I ke titik B. Nah, berapa jarak tempuhnya dari O ke I, kemudian I ke B? Jadi perpindahannya berapa? Sama dia jarak dan perpindahan bisa nanti sebenarnya kalian perhatikan di buku dan dia kembali lagi tadi. Mana Papa Ica? Ada Jangan nak. Sini saja Ica. ada perpindahan. Ica di sini saja. Dia pada ulang tadi tidak. Dia pada ulang dan ada perpindahan tidak. Jadi berapa perpindahan?
Kemarin juga besaran turunan besaran turunan dan besaran Ica, Ica. Ica. Jangan bawa goyang-goyang. Jam berapa ini? Jam. Tahu? Sampai yang dia lalui dari itu saja. Ibu yang mana tuh ya? Perpindahan. Lupa nih jarak ini, jarak dan perpindahan. Ya, sekarang ibu jelaskan kembali ya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh seseorang. Oh, dari mana ke mana berjalan, itu tak hitung semua. Nah, misalnya dari sini, ibu ke sini, misalnya ini 1 meter. Kemudian ibu ke sini lagi 1 meter. Jaraknya berapa? 2 meter. Jaraknya adalah 2 meter. Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 0. Kenapa dikatakan 0? Karena dia balik belakang. Kenapa? Ini boleh berjalan dari sini ke sini, ini 3 meter. Kemudian kita dari sana ke sini 3 meter. Toh? Kemudian ibu berjalan balik ulang itu 1 meter. Jaraknya ibu dari sana tadi ke sini berapa? 3. Kemudian ibu berjalan 1 meter berapa? 2 meter. Berarti jaraknya berapa? 2 meter. Jaraknya adalah 2 meter. jaraknya berapa? 2 meter. 4 atau 2? 2. 4 atau 2? 2. Kan dia pulang-pulang Habis langsung. kan ini. Misalnya kan, ibu berjalan dari sini, titik ini, bilang dari sini, ibu berjalan ke sini. Ini misalnya titik A, ini titik B, ini adalah 4 meter. Dari A ke B itu 4 meter. Nah, kemudian pas titik B, ibu kembali, ibu balik tidak sampai titik A, tapi ibu berjalan sampai di setengah ini. Ini 2, jumlahnya dan sini kan sama dengan 4. Betul? Nah, pas ibu sampai di sini, ibu balik ulang sampai di setengahnya ini. Jaraknya ibu berapa? Jaraknya ibu berjalan berapa? 6. Jaraknya ibu berjalan adalah 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena dari A ke B itu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian ibu balik di sini setengahnya ditambah 2. Jadi jaraknya sama dengan 6 meter. Nah, perpindahannya ibu berapa? Perpindahannya ibu berapa? Tadi ibu tanya dari sini sampai di sini. Perpindahannya ibu berapa? Titik akhirnya ibu mana? Titik akhirnya ibu kan di sini. Berarti untuk menentukan perpindahan itu titik awal ke titik akhir. Titik akhir sini kan dia ke sini. Berarti jarak dari titik tengah ini ke sini itu berapa? 2. Berarti perpindahan itu sampai dengan berapa? 2. Dengan 2 meter. Bisa. Tidak paham. Berarti karena dari sini tidak analogi. Berarti kayak bagaimana itu? Berarti
Sekarang presentasikan hasil yang kalian dapatkan. Apa namanya? Itu gimana? Berarti Dituliskan di ya sudah semua. Untuk kelompoknya kan dalam waktu dan jawaban itu sama dengan jarak dalam ini ini waktu yang kalian pakai. yang mana? Ini ya. Pegang dulu. Ditaruh dulu dipakai Pegang dulu. dibagi dengan ini sama kesana. Perbedaan berapa? Kalau di atasnya berapa? Ini gimana juga? Baru dibagi deh. Bisa. Apa nih? Itu ya. Itu coba beli sana itu ya. Kecepatan dia punya satuan lainnya berapa? Apa? Kecepatan satuan lainnya apa? 92. Satuannya apa untuk kecepatan? Perpindahan dia masuk di mana? Misalnya apa? Bilang beli 2. Atau jarak? Jarak. Kasih ini sesama. Jarak masuk di besaran apa? Besaran panjang. Besaran panjang, jarak satuannya apa? Satuannya jarak apa? Satuan jarak apa? Satuan jarak adalah Meter. meter. Untuk waktu satuan apa? Apa? Menit, detik, jam, atau sekon. Sekon setara dengan apa? Itu setara dengan Di situ. setara dengan Di situ. apa? Detik. Berarti di sini meter per detik. Ya. Silakan presentasikan kelompok 1. Presentasikan hasil yang kalian dapatkan. Ini kan begitu menit sekon. Itu 2 orang. Satu-satu. Satu kelompok, satu. Kelompok 1 sama kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 1 presentasikan hasil yang kalian dapatkan. Kasih dulu mama itu baru. Bain. Bain. Siapa itu? Mana ambil kamar lu botol sana, turun air. Botol air sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok keempat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gerak lurus lintasan dari pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, tentukan nilai dari jarak dan perpindahan.
menurut kelompok kami jarak jarak hasil nilai jarak sama dengan 5,36 meter. Nilai perpindahan 3,20 meter. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, tentukan nilai dari kelajuan dan kecepatan. Menurut kelompok kami, nilai kelajuan sama dengan 0,41 menit per sekon, meter per sekon. Nilai kecepatan sama dengan 0,24 meter per sekon, menit. Mana lagi? Terima kasih. Yang berikutnya. Kelompok mana? Bisa. Ujinya berapa? Ayo. Ini. Ini saya akan mempresentasikan dari hasil pengamatan kami dari kelompok 3. Jadi tentang gerak lurus. Jadi hasil pengamatan kami dari lintasan OKP itu memiliki panjang lintasan. Iya, jaraknya tadi. Jadi nilai jarak dari hasil kami itu 8,45 meter dan memiliki perpindahan 10,61 meter. Dan kelajuannya 0,8 Meter. dan memiliki kecepatan 1,10. 1,0. Kelompok berapa tadi ini? Kelompok 3. Ya, ini Tiga. yang lain. Oh, ini. Jaraknya berapa? Supaya cepat kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, nilai dari jarak adalah 5,36 meter. Perpindahannya 3,20 meter. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, tentukan nilai dari kelajuan 0,9 meter per sekon. 0,9 meter per sekon. Berikutnya kecepatan 0,5 meter per sekon. Ya, terima kasih. Kelompok berapa lagi? Glenn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Blay dari Kelompok 2. Ini mempresentasikan hasil diskusi.
jarak yang kami dapat 5,36 meter. 5,36 yang Perpindahan 5,25 meter. 5,25 meter. Kemudian Kelajuannya 1,32 meter per sekon. Kemudian biasanya Kecepatannya 0,97 meter per sekon. 0,97 Meter per sekon. meter. Ya, kasih. Yang kelompok berapa lagi? 1, 2, 3, 4, kelompok lagi. Saya yang berpresentasi. Ya, kelompok berapa lagi? Kelompoknya kita. Kita. Coba kamu memberikan hasil yang kalian dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kelajuan gerak lurus. Pertama, jaraknya 3,20 3,20 meter. Perpindahan 5,36 meter. Berapa? 5,36 meter. 5,36 meter. Dan kelajuannya Sedangkan kelajuannya 0,8 meter per sekon. 0,8 Meter per sekon. meter per sekon. Kecepatannya Kecepatannya 1 meter per sekon. 1 meter. Ya, sekarang kita lihat ya hasil yang kalian dapatkan itu di sini dari 5 kelompok itu beda-beda hasilnya. Kenapa demikian? Karena pemahaman tiap kelompok atau tiap orang itu berbeda-beda. Makanya hasil yang didapatkan itu berbeda. Nah sekarang dari hasil yang kalian dapatkan di sini ada tidak? Ada yang tahu tidak? Mana yang benar atau mana yang salah dan yang keliru? Tidak tahu. Tidak ada. Ada. Belum ya. Nah sekarang ibu jelaskan kembali ya materinya. Nah di sini kita belajar tentang yang namanya gerak lurus. Yang pertama kita pelajari adalah gerak. Gerak. Apa itu gerak? Apa itu gerak? Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dan anak awal. Itu perubahan kedudukan suatu benda dari tempat awal. Berarti kalau dia dikatakan bergerak itu tergantung apanya? Perubahan. Tergantung apa? Tergantung apa? Jadi katakan bergerak. Tergantung apa? Tergantung titik acuan. Kenapa dikatakan titik acuan? Nah ibu, kalau ibu adalah dari sini ke sini, kalau acuannya itu adalah tempatnya ibu di sini, apa titik awalnya ibu, maka ibu dikatakan bergerak. Karena ibu berpindah dari titik awal ke posisi sekarang, itu dikatakan bergerak. Nah sekarang, kalau jilbab yang ibu pakai acuannya ibu, apakah jilbabnya ibu ini dikatakan bergerak atau tidak? Tidak ya, kenapa? Karena tidak berpindah. Karena jilbab yang ibu pakai acuannya adalah dirinya ibu, kan? Dia ikut bersama ibu. Berarti yang dikatakan bergerak itu adalah tergantung dari acuannya. Nah kalau acuannya yang meninggalkan tempat, berarti dia dikatakan bergerak. Tetapi kalau acuannya itu ikut bersama orang yang bergerak itu, maka akan bergerak. Berarti ini hanya dia. Paham? Sekarang kita masuk di jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan. Nah setelah apa yang kalian lakukan tadi, kalian itu berjalan dari titik O ke titik B, kemudian dari I ke titik P. Nah jaraknya ini berapa? Jaraknya ini berapa? Kenapa 5,5? Sampai parah di situ tadi. Karena 16 ditambah 3 ke I
menentukan jaraknya, karena kan sini ada 2 titik yang dilalui tuh. Berarti untuk menentukan jarak dari titik O ke P ditambah dengan titik P itu ke I ke P. Maka itu adalah jaraknya. Dari O ke P jaraknya berapa? Dari O ke P 2,16. 2,16. Ini nanti kalian hitung sendiri. Paham? Sekarang untuk perpindahan yang dilakukan, dia tadi berjalan dari mana ke mana? Dari O ke B. Ini perpindahannya berarti mana? Dia awalnya berjalan dari mana ke mana sampai akhirnya. Berarti untuk perpindahannya dari O B, karena dia berjalan awalnya dari titik O sampai ke titik B. Berarti itu adalah perpindahan dari O ke B itu berapa? Ini nanti kalian sendiri bisa dipahami? Bisa? Nanti kita lihat ya, ada yang keliru bisa kalian lebih kembali. Nah, kemudian untuk kelajuan tadi persamaannya adalah jarak per waktu. Berarti di sini jarak yang mana dipakai? Jarak mana yang dipakai? Yaitu yang dipakai adalah jarak yang ini. O P tambah dengan Q P. Maka jarak itu yang digunakan untuk menentukan kelajuannya. Bisa dipahami? Nah, kemudian untuk waktu yang digunakan yang mana? Yaitu sama juga ya. Waktu dia berjalan dari titik O ke titik ini itu berapa ditambah dengan waktu dia berjalan dari Q ke titik P itu digunakan, maka itu waktu yang digunakan. Bisa dipahami? Bisa? Nah, kemudian untuk kecepatan juga seperti itu. Waktu yang dia gunakan itu kecepatan adalah perpindahan selang waktu. Berarti waktu yang dia guna perpindahan yang dilakukan dari O ke titik P, kemudian waktu yang dia gunakan itu dari O ke P. Bisa dipahami? Bisa? Nah, ada yang bertanya tidak? Ya, karena waktunya selesai. Tunggu dulu. Ya, silakan perbaiki hasil apa yang kalian dapatkan sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya, akan kita lihat dari hasil yang ini. Itu bisa kalian lihat ya, mana yang keliru. Boleh kalian perbaiki kembali. Ya sudah. Ya kalau tidak kita menyimpulkan sama-sama ya. 20 menit tapi ya. Baru dibayar. Ya, terima kasih ya yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita. Sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengalihkan
karakteristik benda yang bergerak. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Jessica bisa menyimpulkan. Saya bisa menjelaskan karakteristik benda yang tersebut bergerak. Ayo. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Jangan lupa tuliskan nama. Iya. Setelah itu kalian akan kembali ke tempat masing-masing melakukan penilaian informasi. Ya, ayo kita simpulkan sama-sama. Definisi dari gerak itu apa? Ya. Karakteristik benda yang bergerak. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, gerak itu gerak adalah apa? Kemudian dari gerak, yang gerak apa? Halo, ada orang. Ya, bagaimana dikatakan benda bergerak? Benda bergerak itu perubahan kedudukan suatu benda dari titik awal ke titiknya. Yang jelas ada perubahan kedudukan. Oke, dikatakan bergerak itu tergantung dari titik acuan. Itu perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Oke, dikatakan bergerak. Jadi itu ya, perlu kalian ingat perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Nah, itu dikatakan bergerak apabila ada titik acuannya. Nah, kalau titik acuannya benda yang diam, kemudian dia meninggalkan tempat itu, maka dia dikatakan bergerak. Itu ya. Berarti harus ada titik acuan. Benda yang bergerak itu tergantung titik acuan. Nah, kalau kalian naik motor dari rumah ke sekolah, nah kalau acuannya adalah rumah, berarti kalian dikatakan bergerak atau tidak? Bergerak atau tidak? Bergerak ya. Nah, kalau acuannya adalah motor yang kalian gunakan, kalian dikatakan bergerak atau tidak? Bergerak atau tidak? Iya. Nah, kenapa dikatakan tidak bergerak? Karena sama-sama bayaran. Oleh kan di atas motornya juga ikut berjalan. Nah, kalau acuannya kalian adalah motor yang ikut berjalan bersama kalian, berarti kalian tidak dikatakan bergerak. Nah, kalian dikatakan bergerak apabila acuannya adalah rumah kalian, berarti kalian meninggalkan rumah, menjauhi rumah kalian. Jadi paham? Sekarang yang berikutnya adalah tadi saya menunjukkan perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan percobaan. Jadi, apakah kalian sudah bisa membedakan antara jarak dan perpindahan? Tidak. Nah, jarak itu apa? Jarak total panjang lintasan, yaitu total panjang lintasan
yang dilalui oleh suatu benda. Bisa dipaham? Nah, kalau perpindahan itu apa? Perubahan posisi. Perubahan posisi ada benda dari awal kan? Kalian dari rumah ke sekolah itu kalian dari rumah ke sekolah itu berpindah atau tidak? Berpindah. Nah, kalau sebentar kalian balik pulang ke rumah, akan berpindah atau tidak? Tidak. Nah, kalian dari rumah ke sekolah itu jaraknya misalnya adalah 5 km. Nah, setelah kalian mengantar balik itu jaraknya 5 km. Nah, berapa jarak tempuhnya yang kalian lakukan? Itu jarak tempuhnya adalah 20 km. Nah, perpindahannya berapa? Pindahnya sama dengan 0. Kenapa dikatakan 0? Nah, sekarang kalau kemajuan, apa bedanya kemajuan dengan kecepatan? Kecepatan masuk di besaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Dia ada arahnya yang misalnya kamu dari rumah ke sekolah itu misalnya kecepatannya sekian, kemudian arahnya dari mana ke mana? Dari utara ke selatan, dari barat ke selatan. Maka berarti itu adalah kecepatan. Nah, perpindahan ke dalam waktu. Nah, kemudian kelajuan. Ini adalah jarak ke dalam waktu. Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh apa itu kecepatan atau kelajuan? Kelajuan. Ya. Bisa dipaham? Bisa. Sekarang ibu mau tanya, gimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Senang tidak? Dipahami? Kalian suka dengan model pembelajaran ini atau tidak? Suka. Apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak. Jadi sekarang kita untuk mengetes apakah kalian paham atau belum. Nah, sekarang ini ada silakan kembali ke kelompok ke tempat masing-masing. Ini mau tidur di sana nih. Itu. Di sana? Iya. Sini. Dari sini coba Faisal. Sana. Ini sana. Pegang dulu ini saya capek. Ada yang lebih? Kalau tadi kata yang boleh kan?
Oke, waktunya. Ya, silakan saja, silakan. Jadi kebiasaan sendiri ya. Jangan lupa namanya ditulis. Ya, kalau sudah silakan kembali depan. Oh iya, tadi harus KPD-nya tadi kumpul dulu.
Ya, sudah semuanya. Ya, silakan duduk. Ya, Ibu informasikan ya untuk minggu depan materi yang akan kita pelajari itu adalah kecepatan. Kecepatan ya. Jadi minta sama kalian materinya boleh baca di rumah. Nah, karena di sini kan kalian itu menggunakan HP. Jadi Ibu harap kalian bisa cari kalau seandainya tidak ada buku, boleh kalian share di Google pengetahuan kalian. Jadi banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar supaya apa yang kalian akan belajar itu dapat kalian pahami. Paham? Waktunya sudah selesai. Sebelum kita keluar, kita berbagi. Ya, sebelum itu beri aplaus dulu kepada teman-teman kalian. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk saya masing-masing dan mulai. Bu Hari, karena waktunya sudah selesai, Bu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukunya yang tadi yang ada di perpustakaan, Mabay, tatanang tipot. Aku yang